warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Nah, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, apakah sudah membaca doa? Belum. Kalau belum, coba ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Nah, alhamdulillah, pelajaran pertama kita buka dengan membaca doa. Sebelum kita memasuki pelajaran atau materi hari ini, Bapak mengabsensi dulu ya siapa-siapa yang tidak masuk. Bapak absen dulu dari yang laki-laki. Ardi, Hadir. Muhammad Tommy, Hadir. Siti Zainia, Hadir. Intan, Hadir. Nanda, Hadir. dan Siti Fadila. Hadir. Alhamdulillah ya. Sekarang masuk semua. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan materi tentang sejarah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Yathrib. Ada yang tahu ceritanya tersebut? Tidak. Nah, kalau tidak tahu, sekarang Bapak akan menjelaskan cerita tentang sejarah Nabi Muhammad tersebut. Nah, sejarah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yathrib banyak penyebabnya ya anak-anak. Yang pertama, adanya siksaan dari kafir Quraisy terhadap pengikut dan Nabi Muhammad SAW yang terjadi di kota Mekah pada saat itu. Siksaan yang bertubi-tubi sehingga mereka tidak mampu karena kasihan terhadap pengikutnya Nabi Muhammad SAW hijrah. Yang kedua, adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Dan yang ketiga, perlunya sebuah pemimpin di kota Madinah sehingga masyarakat Madinah menyuruh Nabi Muhammad untuk hijrah ke kota Yathrib atau yang disebut dengan Madinah. Nah, di sini merupakan ada media gambar yang Bapak sudah sediakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad ke kota Yathrib, yaitu pada tanggal 28 Safar Nabi keluar dari rumah baginda, di mana pada saat itu rumah baginda tersebut itu dikepung oleh pasukan kafir Quraisy yang hendak ingin membunuh Nabi pada saat itu. Tetapi apa? Berkat pertolongan Allah, berkat perlindungan Allah, Nabi Muhammad tidak bisa dibunuh. Ketika saat itu pasukan kafir Quraisy itu pada tertidur pulas sampai menjelang subuh. Nabi Muhammad melewati seluruh pasukan itu secara perlahan-lahan. Ketika mereka bangun dan ingin membunuh Nabi, tetapi siapa yang mengenai itu? Ali. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW itu menuju perjalanan, dikejarlah oleh seluruh tokoh kafir Quraisy. Dikejar dan beliau bersembunyi di sebuah gua, yaitu Gua Sur. Gua Sur yang selama 3 hari yang ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi di sana juga ada ujiannya, yaitu ada sebuah ular raksasa ingin menerkam beliau dengan Abu Bakar.
sampai Abu Bakar itu tergigil dan takut. Tetapi apa kata beliau? Kata Nabi Muhammad, tenang Abu Bakar, kita lagi bersama Allah. Apa yang terjadi? Pulang malah lari, tidak jadi menerkam mereka. Nah pada situ, pada tanggal 1 awal, Rabiul Awal, memulailah hijrah ke Yasrib. Sampai kota di Yasrib membuatlah sebuah masjid pada 8 Rabiul Awal yang dikenal dengan Masjid Kuba. Nah, menunjukkan perjalanan lagi sampai berhari-hari, sampailah di sebuah kota yang indah, kota yang dingin bagi baginda dan bagi pengikutnya, yaitu kota Yasrib atau yang disebut dengan kota Madinah. Pada saat itu seluruh masyarakat Madinah senang, gembira ketika datangnya Nabi Muhammad dan seluruh pengikutnya. Mereka dilantuni dengan lantunan yang begitu bagus, sholawat, yaitu dengan Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da' ayyuhal mab'usu fina jita bil amril muta'. Nah, masyarakat Madinah itu sangat gembira ketika kedatangan beliau. Sehingga perekonomian, pembangunan, administrasi negara itu berjalan dengan baik ketika datangnya Nabi Muhammad SAW. Nah, cukup sekian penjelasannya. Sekarang tugasnya kalian coba baca dulu tentang sejarah Nabi yang sudah disediakan di buku. Coba dibacakan, Bapak saya kasih waktu 5 menit ya untuk membacanya. Setelah selesai, kalian Bapak suruh untuk menempelkan tempat-tempat atau kota yang pernah disinggahi Nabi Muhammad pada saat hijrah ke Yasrib. Ingat ya, kota, bukan daerah, kota. Kurang 2 menit. Ada dibaca, nanti saya kasih pertanyaan. Yang perempuan ada semua? Alhamdulillah, dibaca ya bukunya. Kurang 1 menit. Sepuluh detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini Bapak akan pakai tunjuk ya, siapa-siapa yang maju untuk menempelkan tugas tadi. Saya tunjuk dari cewek. Siti Zainia. Coba tempelkan kota Habsyi. Yuk maju. Sini. Nah, terima kasih, tepuk tangan lo. Saya tunjuk satu cowok lagi, yaitu Muhammad Tommy.
Yuk tempelkan. Setelah itu Bapak kasih pertanyaan tentang bagaimana tanggapan masyarakat kota Thaif dengan Habsyi kepada Nabi Muhammad ketika hijrah ke tempat tersebut. Coba Siti sini ya, maju. Nanti Bapak bantu bagaimana. Ya, maju. Pertanyaannya gini, bagaimana tanggapan masyarakat kota Thaif terhadap ajaran Nabi ketika Nabi datang ke kota tersebut? Apakah ada siksaan ke? Apakah diterima dengan baik? Bagaimana? Ya, kurang jelas, kurang keras. Siksaan. Ya, siksaan. Apa benar? Tepuk tangan. Setelah itu saya tunjuk lagi ya, yang cowok. Karena tadi Tommy sudah maju, berarti Ardi sekarang maju. Bagaimana tanggapan masyarakat Habsyi ketika Nabi Muhammad datang ke kota tersebut? Apakah mereka menyiksanya? Apakah menerima dengan baik? Menerima dengan baik. Menerima dengan baik. Apakah benar jawaban Abdi? Benar. Sayang sekali jawabannya masih belum pas. Belum pas. Kalian berarti belum memahami pelajaran yang Bapak sampaikan. Bapak ulangi lagi ya. Masyarakat kota Habsyi bukan menerima dengan baik. Rajanya menerima tapi masyarakatnya tidak menerima ajaran Nabi, sehingga siksaan juga diterima. Kembalilah Nabi Muhammad dan pribadi ke kota Makkah lagi, beberapa hari lagi makanya lagi ke Thaif, tapi siksaan juga yang diterima. Seperti itu ceritanya. Nah, sekarang sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Bapak ingin menunjuk salah satu siswa untuk menyimpulkan pelajaran hari ini. Coba Siti Senia. Sampaikan kesimpulan tentang pelajaran hari ini. Tidak tahu, berbagi Bapak lain menyimpulkan. Jadi kesimpulannya pelajaran hari ini adalah tentang kesabaran Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, sehingga rahmatan lil alamin sampai ke sini dan dapat kita rasakan hingga saat ini. Oke, cukup sekian pelajaran hari ini. Jangan lupa dipelajari minggu depan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.